Peristiwa tragis yang menimpa remaja berusia 13 tahun berinisial AA ditemukan meninggal dunia di sebuah komplek kuburan di Palembang, Sumatera Selatan, dan kabar ini menggegerkan masyarakat Indonesia. Usut punya usut, gadis cilik itu diduga diperkosa dan dibunuh 4 pelaku laki-laki yang juga merupakan seorang pelajar. Banyak yang memandang kasus ini sangatlah keji dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Sementara di Indonesia, proses hukum anak di bawah umur berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana memungkinkan ringannya hukuman pada pelaku. Jika sudah begini, apakah undang-undang tersebut yang harus direvisi? Gadis periang yang tidak mau menyerah pada kesulitan ekonomi keluarga, sepulang sekolah ia menjual balon hingga malam agar bisa memenuhi biaya sekolahnya. Namun hidupnya berakhir tragis. Siswi SMP kelas 8 itu dibunuh dan diperkosa 4 pelajar yang kecanduan menonton video bermuatan pornografi. Ironisnya, pelaku kekerasan seksual itu juga masih anak-anak. Pelaku utamanya adalah IS, laki-laki berusia 16 tahun yang baru dikenal AA lewat Facebook, bersama dengan MZ berusia 13 tahun, AS 12 tahun, dan NS berusia 12 tahun. Mereka dengan keji diduga memperkosa hingga membunuh korban. Keempatnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kesedihan ayah AA setelah mengetahui putrinya tewas pun beredar di media sosial. Kejadian ini tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga korban. Warganet pun menilai hukuman bagi pelaku tidak adil jika berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasalnya, setelah melakukan kejahatan, para pelaku sempat bercerita dengan bangga ke teman-temannya. Tindak pidana atau perbuatan pidana itu memang harus diproses dan tidak pilih kasih siapapun gitu, termasuk anak-anak gitu ya, baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Nah, persoalannya adalah terhadap anak ini sejak awal undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak itu sudah menentukan 3 keistimewaan untuk anak ya, bukan keistimewaan lah, perkecualian itu. Umpamanya sidangnya harus tertutup. Terhadap anak tidak bisa dijatuhi pidana seumur hidup dan hukuman mati. Kalaupun dihukum, dia separuh dari orang dewasa. Nah, itu kan artinya ada pengecualian ya, penegakan hukum terhadap anak itu dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, persoalannya apakah itu dirasakan adil kan begitu ya oleh korban terutama. Nah, persoalannya adalah itu tadi. Ini sudah menjadi ketentuan gitu. Ketentuan yang di belakangnya juga ada pertimbangan gitu. Kenapa harus tertutup? Nah, karena ini masih anak-anak, masih ke depan masih punya anak, punya masa depan yang jauh ke depan gitu. Iya kan? Mengapa tidak dihukum hukuman karena ini tidak pidana berat, hukuman mati atau hukuman hukuman seumur hidup? Nah, itu juga ada pertimbangan itu, gitu, bahwa ini adalah bagian dari perkembangan generasi gitu. Jadi sehingga bahwa dia melakukan kesalahan, iya gitu. Tapi ada kan lembaga yang memang membina dia. Nah, jadi kalau pertanyaannya sejauh mana hukuman berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini memenuhi rasa keadilan korban gitu ya. Dari sudut sosiologis mungkin ini menjadi tidak adil gitu ya. Tetapi dari sudut yuridis ya itu aturannya seperti itu gitu loh. Ya kalau soal bisa ya pasti bisa gitu. Cuma kan harus ada pertimbangan yang matang dan rasional gitu. Kejahatannya kan nggak berbeda sama sekali dengan orang dewasa. Ya kan sama sebenarnya. Ya 338, 340, 351 ya, penganiayaan dan sebagainya. Bahkan juga umpamanya mereka bisa dikenakan perbuatan berlanjut, pembarengan. Bisa juga gitu. Ya, di samping nganiaya juga bunuh umpamanya. Dua-dua pasal itu diterapkan sekaligus. Itu bisa juga gitu. Dalam sistem peradilan pidana kita bisa. Harus ada menurut saya pertimbangan baik sosiologis maupun yuridis yang betul-betul matang gitu. Ya, yang betul-betul matang sehingga kemudian menempatkan atau bisa menjadi alasan dan dasar untuk merubah itu gitu.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berkoordinasi dengan Dinas PPPA Sumatera Selatan terkait kasus ini. Pihaknya meminta pelaku diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendorong agar kasus diusut menggunakan sistem peradilan anak sebab pelaku masih di bawah umur. Memang ini adalah pekerjaan rumah dari pemerintah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan, mulai dari lingkungan hingga pola asuh. Lalu apakah ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah belaka?